Saya tidak tahu. Lanjut saja. Itu bisa diulang. Lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nur Magfira Sailama. Saya mahasiswa UIN Dato Karama Palu jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya tidak hanya sendiri, tetapi saya ditemani oleh narasumber, yakni Pak Ruslan selaku ketua dari Jati Center. Mohon Bapak untuk say hello. Iya. Terima kasih Siti Nur Magfira. Ya, saya Ruslan Hussein selaku ketua Jati Center, yakni tempat mahasiswa KKP UIN Dato Karama Palu sejumlah 10 orang mahasiswa KKP yang posko di sini. Seperti itu. Itulah tadi narasumber kami yang dari Jati Center sendiri. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak selaku narasumber di sini, bagaimana sih dalam pengembangan Jati Center ini selama ini? Bagaimana pengembangannya? Ya, terkait dengan pengembangan Jati Center, pertama adalah dia wadahnya ataupun legalitasnya dia berbadan hukum perkumpulan. Jadi perkumpulan itu dimaknai dia banyak profesi di dalam. Ada peneliti, ada dosen, ada wartawan, ada aktivis, ada mahasiswa, maupun juga masyarakat biasa, termasuk juga pengusaha di dalam. Dia wadahnya perkumpulan, jadi siapa saja itu bisa masuk dalam wadah Jati Center. Nah, di sini juga di Jati Center ini juga ada organisasi ikutannya. Misalnya ada Perkumpulan Indonesia Memilih, ada Lembaga Studi dan Informasi Pendidikan, termasuk juga ada Taman Pengajian Al-Quran, dan juga berbagai macam aktivitas potensial lainnya. Jadi aktivitasnya pun dia sebagai perkumpulan saat ini dia konsen. Yang pertama adalah konsen menjadi mitra daripada pemerintah dalam hal konsultan perencana. Jadi konsultan perencana. Nah, ini misalnya kerjasama dalam penyusunan dokumen, kemudian juga penelitian. Jadi kan kita ketahui bahwa sekarang program dan kegiatan pemerintah daerah itu sebelum dia terlaksana harus dibarengi dulu dengan penelitian dan kajian, dan di sanalah letak potensinya terkait dengan Jati Center ini. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga fokus melaksanakan program kegiatan yang kedua, yakni konsultan hukum. Jadi dia juga ada advokatnya ataupun pengacaranya, ataupun paralegalnya yang melakukan kerja-kerja bantuan hukum, konsultan hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Nah, itu. Adapun juga aktivitas-aktivitas lain juga ada. Jadi tadi konsultan perencana, kemudian konsultan hukum, kemudian penelitian, dan juga kerjasama potensial lainnya. Jadi seperti itu. Oh, jadi berarti Jati Center sendiri ini ternyata sudah banyak orang, baik itu dari yang punya pekerjaan di luar, ingin membagi ilmunya di sini. Jadi mereka ingin menulis-nulis apa saja yang ada di Jati Center tersebut, konten-konten apa begitu? Ya, atau bagaimana? Jadi betul seperti itu. Jadi Jati Center ini terdiri banyak kalangan, profesi di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia sebagai wadah berkumpul untuk kegiatan kerjasama, untuk kegiatan pengembangan diri, termasuk yang disampaikan tadi. Salah satu sekarang yang ruang garap baru, ini baru berkisar 2 bulan, adalah untuk penulisan konten. Ini penulisan konten dalam bentuk wadahnya itu yakni Jati Times, yang ini jatitimes.com. Nah, jatitimes.com ini saat ini yang konsentrasi sebagai penulis itu sudah berkisar 30 orang. Jadi ini bisa dilihat, ada yang datang langsung ke kantor, ada juga yang beraktivitas di luar, di rumah masing-masing atau tempat kerja masing-masing. Tetapi hasil pekerjaan itu akan kelihatan. Jadi teman-teman sekalian ataupun juga Magfira ini juga bisa melihat terkait dengan hasil-hasil tulisan para penulis kontennya itu di jatitimes.com. Jadi itu ruang garap baru lagi, walaupun saat ini dia baru berkisar 2 bulan. Jadi masih sifatnya berjuang untuk meningkatkan traffic
ataupun page view pembacanya. Tapi itu ruang gerak baru yang juga menjadi ladang aktivitas sebagai kedepannya juga akan diproyeksikan untuk menjadi sumber pendapatan bagi anggota ataupun teman-teman yang bergabung di Jati Times. Selain tadi itu konsultan perencana, konsultan hukum, penelitian, kemudian juga yang berikutnya adalah penulisan konten. Ini kami bermitra di Jati Times ini bermitra dengan perusahaan yang berkedudukan di Bandung, itu namanya Promedia Teknologi. Jadi ada sudah sekitar 900 media se-Indonesia. Dari 900 media itu Jati Times juga salah satunya. Nah, bukankah misalnya kalau ada peluang ya harus diambil, apalagi ini meningkatkan pengetahuan ilmu jurnalistik, pengetahuan, kemudian juga bisa mengembangkan jaringan. Jadi seperti itu. Untuk tahun berdiri Jati Center ini tahun berapa dan sudah berapa lama untuk berdirinya Jati Center ini? Kemudian Bapak sendiri membangun Jati Center ini, apakah ada struktur-struktur dalam Jati Center ini? Siapa ketua, siapa manajer? Terus sudah berapa orang yang bergabung dalam Jati Center ini? Ya, kalau untuk diketahui legalitasnya tadi itu seperti yang saya sampaikan, Jati Center ini dibentuk tahun 2020. Berarti di tahun ini sudah berkisar 3 tahun. Ini tahun 2023 sudah berkisar 3 tahun Jati Center ini dibentuk. Nah, untuk pimpinannya ini dari struktur itu ada namanya Dewan Pendiri, kemudian ada pengurus harian. Nah, Dewan Pendirinya ini di situ ada saya sendiri, Ruslan, kemudian ada Bambang, ada Rusli, ada Masyur. Terkait dengan kepemimpinannya, untuk direkturnya saat ini dijabat oleh Masyur Al-Habsyi. Ya, dia ini saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SDI, Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 63 Palu. Jadi di samping dia beraktivitas sebagai Direktur Jati Center, kerja-kerja yang saya sebutkan tadi, dia juga ada kerja yang lain, khususnya di tahun 2023 ini sebagai Kepala Sekolah Al-Azhar yang tadi. Nah, untuk SDM-nya seperti tadi relatif sih ya, jumlahnya mungkin berkisar 15 orang untuk tenaga-tenaga yang terlibat tadi itu. Dan itu tersebar dengan aktivitasnya masing-masing. Termasuk ada juga yang dosennya Makfira di UIN. Itu ada juga anggota Jati Center di sana. Nah, mereka berkumpul atau kita berkumpul itu ketika misalnya ada momen kegiatan atau misalnya ada yang dikerjasamakan dalam bentuk ada penelitian atau ada konsultan atau ada penyusunan perda, maka tim-timnya itu misalnya kan timnya itu berkisar 5 orang, itu berkumpul lagi untuk melakukan kerja-kerja di bawah naungan Jati Center tadi itu, seperti itu. Terus selain di Jati Center sendiri, Bapak mungkin ada aktivitas lain di luar, itu apa? Aktivitas lain selain di Jati Center sendiri ini? Ya, saya kesehariannya adalah dosen. Saya pengajar di Universitas Negeri di Kota Palu, yakni terutama terkhusus di kampusnya Makfira sendiri di UIN, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, khususnya di dalam hal ini di Fakultas Syariah. Nah, di samping juga itu adalah ada aktivitas-aktivitas lain, terutama di kegiatan-kegiatan perencanaan, tercatat di beberapa atau di 1-2 OPD, organisasi perangkat daerah. Seperti itu sih. Kemudian untuk sampai di titik ini pastinya banyak pengalaman-pengalaman sebelum sampai di titik ini. Bisa ceritakan sedikit pengalaman-pengalaman saja atau organisasi-organisasi apa saja yang selama ini digeluti untuk sampai di titik ini? Sebenarnya untuk sampai ke sini ini prosesnya panjang. Pertama yang saya ingat itu adalah saya dimentor ataupun di training oleh senior-senior saya yang pada waktu itu adalah saya masih mahasiswa. Kemudian senior-senior saya itu adalah dosen saya juga. Saya diikutkan sebagai volunteer yang mengerjakan hal-hal teknis, mulai mengurus administrasi ataupun ada yang dimintakan mengurus teknis oleh dosen saya tadi, itu saya kerjakan. Saya kerjakan. Dari proses kerja tadi ternyata ada proses ilmu dan pengetahuan yang saya dapat, sehingga
Kalau dulu misalnya saya sebagai volunteer meningkat menjadi asisten, lalu kemudian saat ini di pertemuan terakhir di 2021, 2022 dan 2023 ini, yang awalnya tadi itu saya sebagai volunteer, saat ini di guru saya, dosen saya tadi, mentor saya tadi itu sudah sama-sama sebagai tenaga ahli di salah satu pekerjaan di perangkat daerah di Kota Palu maupun juga di provinsi. Jadi menurut saya adalah prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Hanya dalam hal ini adalah ada beberapa prinsip bahwa kerjakan pekerjaan itu secara tuntas, cepat dan profesional. Itu poinnya. Sehingga dengan banyaknya kesibukan, semua hal tadi penting. Tapi tentunya ada yang lebih prioritas yang juga harus dilaksanakan dan diselesaikan. Terutama juga adalah yang ada kaitannya dengan Makfira kehadirannya di Jati Center ini, yakni sebagai mahasiswa KKP. Nah, dalam hal ini sebagaimana hasil bahasan kita beberapa waktu yang lalu dan juga di podcast, bahwa di Jati Center ini kita menekankan ada 4 program dan kegiatan dengan indikator yang jelas. Nah, dari 4 itu yang pertama adalah, bantu saja untuk mengingat, yang pertama adalah kegiatan penyusunan naskah akademik dan ranperda ya. Iya, naskah akademik. Nah, naskah akademik dan ranperda, dan output indikatornya itu adalah teman-teman mahasiswa KKP menyusun naskah akademik dan ranperda perlindungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Morowali. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian hukum. Ya, nah, yakni outputnya ini menyusun proposal skripsi yang kemudian kita dalami dari sisi metode penelitian hukumnya, baik empiris maupun juga normatifnya. Kemudian yang ketiga apa ya? Legal opini. Legal opini, ya, pendapat hukum. Ini juga kita susun konkretnya, yakni kemarin menyusun legal opini ada yang sifatnya personal maupun juga kelompok, termasuk menyusun legal opini terkaitan dengan menempatkan UIN sebagai pihak tergugat satu. Kemudian turut yang tergugat. Turut tergugat satu ya? Iya, turut tergugat. Turut tergugat. Kemudian yang keempat itu penulisan artikel ataupun konten hukum. Nah, itu kerjasama sama Jati Times. Jadi di samping itu juga untuk memaksimalkan konsep dan teori tadi, mahasiswa dilibatkan dalam prakteknya di lapangan. Misalnya terlibat dalam kegiatan rapat tenaga ahli, kemudian menghadiri seminar, maupun juga hadir-hadir dalam presentasi di Kementerian Hukum dan HAM maupun juga di rapat-rapat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di provinsi maupun juga di Kota Palu. Seperti itu. Jadi kan tadi ada mulai dari Jati Center, pengalaman Bapak. Kita kembali lagi nih di Jati Center sendiri. Untuk Jati Center sendiri ini, apa sih yang dimuat dalam websitenya? Maksudnya konten-konten apa saja yang dimuat dalam website tersebut? Ya, betul. Jati Center juga punya website sendiri, jadi jaticenter.com. Yang dimuat tentunya adalah publikasi-publikasi kegiatan komunitas maupun kegiatan Jati Center sendiri. Terutama juga adalah beberapa artikel yang potensial yang mendukung pencapaian daripada perkumpulan. Seperti itu sih. Kalau mengenai masalah konten untuk personalnya, biasanya itu sampai berapa konten yang mereka buat sehari? Misalnya 2 kali 5 atau 10. Itu personal sendiri itu berapa konten yang mereka buat? Oke, terkait dengan jatitimes.com. Yeah. Jatitimes.com ini memang penulisnya yang berkisar 30 tadi. Untuk idealnya penulis konten kreator profesional ini sejatinya mampu menulis berkisar 10 konten per hari. Artinya pendapatan yang diinginkan tentunya adalah pendapatan yang layak di atas UMP ataupun lebih dari itu. Maka untuk meningkatkan jumlah page view ataupun pembaca ini harus ditunjang dengan jumlah konten yang banyak. Kami sudah melakukan ini berbulan-bulan. Sejak pertama itu adalah di Mitra KP, yang pendapatan waktu itu mitra kami
terkhusus di penulis-penulis kami ada yang sampai 5 juta per bulan, ada bahkan yang 10 juta per bulan. Itu lahir daripada kemampuan menulis konten yang banyak. Mereka-mereka itu mampu menulis konten 10 konten per hari. Sehingga semakin banyak jumlah konten artikel yang ditulis per harinya, itu juga akan menjadi bahan pendukung utama untuk menaikkan yang namanya traffic, page view. Nah, page view inilah yang ada kaitannya dengan peningkatan pendapatan. Jadi dalam hal ini, untuk bagus page view-nya adalah disarankan untuk menulis konten 10 per hari. Ada hal-hal tertentu masih bisa dimaklumi, misalnya kalau 5. Tapi itu tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah pembaca atas nama akun yang bersangkutan. Kemudian untuk judul-judulnya itu apakah terserah dari personal yang membuat konten ini atau memang diarahkan kamu tulis ini loh, atau memang terserah dari personalnya sendiri? Ya, pertama untuk judul ataupun rubrik tentu ada kebijakan redaksi. Nah, saat ini melihat tren pembaca. Itu tren pembaca itu dikaitkan juga dengan momentum. Misalnya ada keadaan apa di luar sana. Saat ini untuk semua konten kreator di Jati Times ini diarahkan untuk menulis fokus di pendidikan. Kenapa pendidikan? Di bagian pendidikan itu saat ini lagi marak proses pengumuman ataupun rekrutmen calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa baru di universitas negeri. Nah, karena lagi momentumnya itu, maka fokus daripada rubrik ini adalah di pendidikan. Di samping itu juga karena banyak lulusan, ada pilihan yang kedua, yakni lowongan kerja. Itu juga digarap oleh penulis-penulis Jati Times. Di samping itu juga tetap ada yang lain, ya, rubrik yang lain boleh sesuai dengan minat, yang paling dikuasai, yang disenangi, silakan saja. Tapi tentunya harus selesai dulu rubrik utama tadi, karena kan tujuannya kita ini untuk dapatkan pembaca. Nah, untuk dapatkan pembaca itu adalah ikuti tren sesuai arahan kebijakan redaksi. Arahan kebijakan redaksi ini juga tidak serta-merta dia melihat dari analisis. Memang ada analisisnya, analisis analitik, kemudian ada Google Console, ada Google Trending, melihat semua itu. Nah, sehingga keluarlah kebijakan itu untuk bulan kemarin sampai dengan bulan ini itu masih konsentrasi di pendidikan, lowongan kerja, seperti itu. Oh, jadi melihat situasi apa saja yang naik kita jadikan konten. Betul. Kemudian sekarang kan ada KKP, maksudnya ada mahasiswa dari UIN Datuk Karama sendiri yang KKP di Jati Center ini. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai mahasiswa-mahasiswa KKP itu sendiri? Wah, ini yang berat ini. Ya, mahasiswa KKP ini ada 10 orang, 7 orang perempuan, kemudian 3 orang laki-laki. Totalnya ada 10. Kami pertama kali di tahun ini kerjasama sama UIN untuk posko KKP. Sebelumnya di kantor kami di Badan Publik, kami juga menerima dari angkatan-angkatan sebelumnya mahasiswa UIN. Kami menawarkan diri Jati Times, Jati Center dalam hari ini, karena di beberapa kantor yang lain itu kami dalam hal ini adalah kasihan juga dalam tanda kutip melihat mahasiswa yang KKP di kantor tersebut, yakni dia datang pagi kemudian pulang sore, tidak ada aktivitas. Sementara pejabat-pejabatnya ataupun pegawai-pegawainya itu juga sibuk dengan rutinitasnya. Belum lagi kalau misalnya di kantor tersebut itu tidak ada tempat yang memadai, karena kan biasanya untuk set ruangan dan juga penempatan fasilitas kursi dan meja itu sesuai dengan jumlah SDM di sana. Nah, syukur-syukur misalnya ada kursi yang bisa ditempati secara bergantian. Nah, itu kasihan juga. Nah, sehingga karena tujuannya untuk pembelajaran praktek, kemudian juga pematangan konsep, maka kami berani menawarkan diri.
terkait dengan mahasiswa ini personalnya ini luar biasa. Dari 10 orang itu memiliki kemampuan yang giat belajar, mengikuti arahan daripada kami di Jati Center, kemudian juga dosen pembimbing. Tentunya penerimaannya yang akan berbeda. Itu akan dipulangkan, akan kembali ke mahasiswanya masing-masing. Terkait dengan penguasaan materinya, terkait dengan mengikuti arahan, kemudian mengikuti proses pembelajaran, yang jelas kami siapkan sarananya, tapi terkait dengan kualitas penerimaannya adalah itu akan kembali ke mahasiswanya masing-masing. Kembali masih. Kemudian jadi kegiatan dari Jati Center sendiri, jadi kegiatan dari KKP Jati Center sendiri yang terakhir itu kan ada kegiatan paralegal. Itu Bapak mendukung akan kegiatan ini atau melihat potensi dari mahasiswa sendiri ini bagaimana? Ini layak tidak untuk mereka jadikan kegiatan atau bagaimana menurut Bapak? Iya betul. Jadi di minggu terakhir, di pekan terakhir ada pelatihan paralegal yang diinisiasi atau diprakarsai dari mahasiswa KKP sendiri setelah berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Nah, menurut kami adalah itu sangat bagus sekali untuk peningkatan kapasitas mahasiswa, untuk jaringannya. Kami memberikan saran-saran tentunya untuk maksimalisasi dan pencapaian output daripada paralegal tadi. Misalnya siapa narasumber yang tepat, bagaimana teknis materinya dan sebagainya. Kami mendukung dan salut sama mahasiswa KKP Posko Jati Center yang di pekan terakhir, walaupun dari 4 output tadi sudah dilaksanakan dengan baik, dia kemudian berani lagi melakukan perluasan program kegiatan dengan melakukan pelatihan paralegal dasar, yang ini bukan hanya kerjasama sama Jati Center sendiri, tapi juga kerjasama lagi dengan LKBH UIN Dato Karama Palu. Salut. Mungkin ini yang terakhir, kesan dan pesan Bapak kepada mahasiswa KKP Jati Center, maksudnya KKP Posko Jati Center, mahasiswa UIN yang sedang, bagaimana pesan dan pesan Bapak? Ya, kalau untuk kesan mantap lah ya. Semuanya menjadi generasi pembelajar yang giat. Adapun untuk pesan, terus senantiasa tingkatkan potensi diri, gitu ya. Gunakan segala momen untuk belajar dan juga memperluas jaringan. Dan yang penting dari situ adalah jangan sampai ada musuh. Jadi satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Demikian. Jadi itulah tadi pemaparan dari narasumber yang mana tadi mulai dari Jati Center itu sendiri, jadi dari organisasi-organisasi yang digeluti Bapak Ruslan sebelumnya atau narasumber ini sebelumnya, kemudian mengenai KKP dan kegiatan akhir dari KKP yang berada di Jati Center ini sendiri. Saya Siti Nur Malvira, mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.